Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat video tutorial untuk uji asumsi klasik. Nah teman-teman, uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Nah, sebelum kita menguji asumsi klasik, kita mengumpulkan data totalnya terlebih dahulu, setiap variabel. Nah, kita buka sini di Excel. Di sini saya sudah siapkan data totalnya daripada setiap variabel. Kemudian kita buka SPSS. Baik, seperti ini tampilannya teman-teman. Kita silakan saja ini. Nah, kita ke variabel view. Di sini kita tulis X1, X2, dan Y. Nah, pada label ini kita tuliskan nama variabel. Kita lihat di sini. Pengaruh metode. Nah, kemudian measure-nya kita pilih scale. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik data view. Nah, di sini sudah berubah, ada X1, X2, dan Y. Nah, kita copy hasil total daripada setiap variabel. Di Excel kita copy. Kita paste ke sini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, sudah ada hasilnya. Nah, uji yang pertama yang kita lakukan yaitu uji normalitas teman-teman. Kita klik analyze, regression linear, kita klik. Nah, di sini ada dependent dan independent. Untuk variabel X kita pindahkan ke independent. Dan untuk variabel Y kita pindahkan ke dependent. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di statistik kita klik. Kita centang yang deskriptif dan collinearity diagnostic. Kemudian kita centang juga Durbin-Watson. Continue. Kita klik plots. Nah, di sini jangan sampai salah ya teman-teman. Di sini ada Y dan X. Nah, di Y ini kita pindahkan yang seresit. Kita cari seresit. Kita pindahkan ke Y. Dan disparate kita pindahkan ke X. Kemudian kita centang ini dua-duanya. Kemudian kita klik continue. Kemudian selanjutnya yaitu save. Kita klik, kita centang yang unstandardized. Continue. Kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman, hasil output daripada uji asumsi klasik. Nah, untuk yang pertama yaitu uji normalitas. Gimana caranya untuk menguji normalitas? Kita kembali ke SPSS sini. Nah, kemudian kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, dan One Sample KS. Kemudian
kita klik ini standard reset, kita klik pindahkan ke sini, kanan, kita klik, oke. Nah, di sini muncul daripada Kolmogorov Smirnov test, itu uji normalitas. Nah, cara mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, kita lihat catatan kita. Nah, di sini kita fokuskan kepada nilai yang signifikan, yaitu 0,200. Nah, untuk mengetahui data normal, yaitu apabila nilai signifikasinya itu lebih daripada 0,05. Di sini nilai signifikasi kita itu 0,200, artinya 0,200 lebih besar nilainya daripada 0,05. Nah, ini menunjukkan data kita menunjukkan berdistribusi normal untuk uji normalitas. Kemudian uji yang kedua yaitu uji multikoliniaritas. Kita lihat di outputnya. Ini dia. Di sini ada FIF dan tolerance. Kita fokuskan ke dua tabel ini. Kita kembali ke catatan kita. Nah, uji multikoliniaritas ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan linear yang tinggi antara variabel independen. Nah, jadi yang kita inginkan daripada uji multikoliniaritas ini dengan tidak adanya atau tidak terdapat multikoliniaritas. Nah, kita cek dulu. Nah, nilai FIF harus lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance harus lebih besar daripada 0,1. Di sini nilai FIF kita yaitu 1,054. Artinya nilai 1,54 lebih kecil daripada 10 dan 0,948 lebih besar daripada 0,1. Artinya data tersebut tidak menunjukkan adanya multikoliniaritas, artinya tidak terdapat multikoliniaritas. Begitu teman-teman untuk uji yang kedua. Kemudian uji yang ketiga, uji autokorelasi. Di sini menggunakan Durbin-Watson. Kita cari. Ini dia teman-teman. Yang ada bacaan Durbin-Watson. Kita fokuskan ke nilai yang ini, 1,619. Nah, sama seperti tadi, kita menginginkan tidak terdapat atau tidak terjadinya autokorelasi pada data tersebut. Nah, uji autokorelasi bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antara residual dan model regresi. Nah, di sini N adalah jumlah responden, total responden. D ini adalah nilai ini, Durbin-Watson 1,619. DL-nya 1,429, DU 1,614. Nah, untuk mengetahui DL dan DU, kalian bisa searching di internet dengan ketik tabel Durbin-Watson. Nah, di situ banyak terdapat tabel. Apakah yang kalian gunakan dua variabel atau berapa variabel tersebut? Di situ terdapat dan ada juga nilai populasinya. Nah, di sini kemudian ada 4 dikurang DL. DL yang tadi 1,429, 4 dikurang 1,429 yaitu 2,571. Kemudian ada 4 dikurang DU, DU yaitu 1,614. 4 dikurang 1,614 yaitu sama dengan 3,386. Nah, artinya jika tidak terdapat autokorelasi, nilai DU harus lebih kecil daripada nilai D. Dan nilai D harus lebih kecil daripada nilai 4 dikurang DU. Oke, kita cocokkan. Jika nilai DU yaitu 1,614 lebih kecil daripada nilai D. Nah, 1,614
yaitu nilainya lebih kecil daripada 1,619 dan nilai D 1,619 lebih kecil daripada nilai 4 dikurang DU. Nilai 4 dikurang DU yaitu 3,386, artinya nilai D lebih kecil daripada nilai 4 dikurang DU. Maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat atau tidak terjadi autokorelasi pada data tersebut. Kemudian yang terakhir, uji heterokedastisitas. Nah, untuk menguji ini kita kembali ke SPSS. Nah, kita klik yang transform data, transform, kemudian compute variable. Nah, di sini kita ketikkan res underscore ABS. Di sini kita klik all, kita cari yang ABS. Nice, kita pindahkan ke atas. Nah, ini tanda tanya kita ganti, kita klik ini unstandarized. Kita pindahkan ke sini, kita klik ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini belum muncul. Kita kembali ke sini. Nah, kemudian kita klik Analyze. Kemudian Regression, Linear. Nah, dependent ini kita balikan ke sini. Kita ganti ke yang res ABS. Nah, kemudian di save-nya kita batalkan cetak yang unstandarized. Kemudian continue. Nah, untuk yang plots-nya kita biarkan saja. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat nilai daripada uji heterokedastisitas nih, yaitu pada tabel signifikasinya di sini. B, kita uji apakah data tersebut terdapat heterokedastisitas. Kita kembali ke catatan kita. Nah, kita fokuskan kepada nilai sig. Nilai sig ini. Nah, jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Kita uji dulu. Yang pertama yaitu 0,991, yang kedua 0,546, yang ketiga 0,497. 0,991 nilainya yaitu lebih besar daripada 0,05. Kemudian 0,546 juga nilainya lebih besar daripada 0,05. Dan 0,497 juga lebih besar nilainya daripada 0,05. Maka kesimpulannya, tidak terdapat atau tidak terjadinya gejala heterokedastisitas di dalam data ini. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan daripada tutorial uji asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.